Pak Ibu minta mohon mute di mikrofonnya di mute ya. Terima kasih. Oke, Bu Mutmainah bisa dimulai live di YouTube. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat pagi. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau budaya, salam kebajikan. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya pada hari ini, hari Selasa tanggal 29 September di webinar pengembangan video pembelajaran dengan animasi 3D dan aplikasi rumah belajar dari Kemdikbud. Baik, Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini kami berkolaborasi bersama para sahabat rumah belajar, yaitu dengan Ibu pemateri utama kita pada hari ini, yaitu Ibu Salma Nabila, yaitu sahabat rumah belajar dari Jawa Timur. Kemudian narasumber kita berikutnya adalah dengan sahabat rumah belajar dari Sulawesi Tengah, Bapak Arasi Hairul, dan saya sendiri juga sebagai host, Mutmainah Wahiningrum dari sahabat rumah belajar Sulawesi Tengah. Selamat pagi. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana apa itu rumah belajar, apa sih rumah belajar tersebut. Mungkin Bapak Ibu sekalian masih ada yang belum tahu dan bagaimana pengaplikasiannya, dan mengenai hal tersebut akan dibawakan oleh teman saya Bapak Arasi Hairul. Dan jangan lupa bahwa kita stay tune terus pada channel ini karena kita akan mendapatkan satu materi yang sangat penting dan sangat bermanfaat mungkin bagi Bapak Ibu semua dan juga bagi anak peserta dan anak didik, yaitu salah satu materi dari narasumber kita yang paling utama, yaitu Ibu Salma Nabila dari Jawa Timur, yaitu tentang pengembangan video pembelajaran dengan animasi 3D. Seperti apa? Baik, kita simak bersama. Untuk terlebih dahulu saya persilakan kepada Bapak Arasi Hairul, sahabat rumah belajar dari Sulteng, untuk memperkenalkan tentang rumah belajar kita. Oke, baik, kepada Bapak Arasi kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi dan salam sejahtera buat Bapak Ibu semua. Senang rasanya bisa hadir di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian. Dan tentunya saya lihat ini Bapak Ibu sangat antusias mengikuti webinar ini untuk meningkatkan kompetensi diri Bapak Ibu sekalian, khususnya di tengah pandemi seperti saat ini. Nah, ini saya lihat ini ada Bapak Ibu dari berbagai daerah ini. Coba Bapak Ibu dari mana semua ya? Ada yang dari Sumatera, coba Bapak Ibu angkat tangan. Ya. Yang dari Pak. Ada Sumatera, ada Pak. Oh iya, ada ya, baik. Terus dari Jawa, dari Pulau Jawa banyak ya. Ya. Angkat tangan, coba angkat tangan Bapak Ibu yang dari Jawa, Pulau Jawa. Ya, baik. Dari Sulawesi. Dari Sulawesi ada, ya. Lumayan ya, banyak juga ya. Dari Papua ada ya? Ada nggak dari Papua? Kemarin ada Pak yang daftar. Oh iya. Iya. Jadi ya, banyak ya dari berbagai daerah di Indonesia ya. Baik Bapak Ibu, perkenalkan kami sahabat rumah belajar. Saya sendiri, Ara Syairul, dan juga Ibu Mutmainah merupakan sahabat rumah belajar dari Sulawesi Tengah, dan juga Ibu Salma Nabila, sahabat rumah belajar dari Jawa Timur.
Nah, kali ini kami ingin mencoba berbagi kepada Bapak Ibu sekalian, dan tentunya harapannya Bapak Ibu dapat menyimak materi ini dengan baik dan bermanfaat. Nah, seperti yang kita ketahui sebelumnya, saat ini kita dihadapkan dengan pembelajaran jarak jauh, Bapak Ibu, yang mana kita semua ditugaskan untuk tetap melaksanakan pembelajaran dari rumah, yaitu dengan metode pembelajaran jarak jauh selama pandemi seperti saat ini. Bapak Ibu sekali, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang pemanfaatan rumah belajar, dan nantinya akan ada aspek yang akan dipandu oleh Ibu Mutmainah. Nah, mohon Bapak Ibu saya izin share screen dulu untuk materi pada kesempatan kali ini. Pak Rasya jangan lupa yang baru masuk di admit juga ya Pak. Ya, yang baru masuk tolong diterima. Ya, Bu. Baik Bapak Ibu. Nah, kita akan lanjutkan. Kita akan mengenal apa itu belajar. Nah, apa itu portal rumah belajar? Jadi portal pembelajaran yang menyediakan bahan belajar, fasilitas, aplikasi yang mendukung interaksi antar komunitas. Nah, rumah belajar ini hadir sebagai bentuk inovasi pembelajaran di era industri 4.0 atau 4.0, di mana saat ini kita berada di industri 4.0 Bapak Ibu, dan pastinya perkembangan teknologi sangat masif. Kita tidak bisa dipisahkan dari perkembangan teknologi. Nah, tentunya khususnya di pendidikan kita harus juga ikut berkontribusi untuk bisa meningkatkan kompetensi diri kita, sehingga kita dapat bersaing dan juga dapat tetap melaksanakan pembelajaran jarak jauh seperti saat ini dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi. Nah, tentunya di rumah belajar ini sendiri, Bapak Ibu dapat diakses oleh siswa, guru PAUD, guru sekolah dasar SD, sekolah menengah pertama, SMP, sekolah menengah atas, SMA, dan juga SMK di sederajat. Nah, dengan menggunakan rumah belajar ini, Bapak Ibu, kita dapat belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja tentunya. Nah, ini dia menariknya Bapak Ibu. Kita bisa belajar dari mana saja. Ketika Bapak Ibu berada di dalam perjalanan menuju suatu kota, ini Bapak Ibu bisa juga mengajar melalui portal rumah belajar ini. Ketika Bapak Ibu berada dimanapun, selama Bapak Ibu terkoneksi dengan internet. Nah, itu dia baiknya Bapak Ibu. Nah, seluruh fitur yang ada di rumah belajar ini Bapak Ibu bisa dimanfaatkan secara gratis dan juga tak terbatas. Nah, ini dia menariknya Bapak Ibu, bahwa di rumah belajar ini siswa maupun guru bisa mengaksesnya secara gratis dan juga tak terbatas. Karena kita ketahui banyak juga platform online yang menyediakan pembelajaran secara daring, namun itu harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit Bapak Ibu. Tentunya dengan memanfaatkan portal belajar ini, di mana siswa bisa mengakses pembelajaran secara daring atau online secara gratis di rumah belajar. Baik, selanjutnya kita akan mengenal fitur-fitur yang ada di rumah belajar. Nah, yang pertama yaitu sumber belajar. Apa itu sumber belajar? Sumber belajar ini fitur yang berupa bahan ajar bagi peserta didik dan juga guru berdasarkan kurikulum. Nah, bentuknya yaitu bisa berupa video pembelajaran, animasi, gambar, dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu, ini dia kelebihan dari sumber belajar. Misalnya nih Bapak Ibu lagi
sibuk dan juga tidak sempat untuk membuat bahan ajar. Nah, Bapak Ibu tinggal mengarahkan siswa Bapak Ibu untuk mengakses rumah belajar. Nah, untuk melihat video-video pembelajaran, animasi, dan lain sebagainya. Nah, samping itu, dengan sumber belajar, Bapak Ibu juga bisa mengaksesnya secara gratis dan terbatas tentunya, dan juga Bapak Ibu bisa juga berkontribusi untuk memasukkan video pembelajaran Bapak Ibu di sumber belajar ini. Dan tentunya pastinya akan diseleksi oleh Pusdatin. Ketika video pembelajaran yang Bapak Ibu setelah buat itu bisa masuk di sumber belajar, tentunya ada beberapa tahap seleksi yang harus dipenuhi. Contohnya harus mencantumkan tujuan pembelajaran, harus mencantumkan kompetensi dasar, dan juga menggunakan rasio video yang sudah ditentukan oleh Pusdatin itu sendiri. Nah, selanjutnya yaitu ada laboratorium maya. Ini dia menarik Bapak Ibu. Dari laboratorium maya ini, di mana siswa dapat melakukan praktikum di lab secara virtual dan juga secara maya. Nah, untuk lab maya sendiri ini dia dapat diakses oleh siswa SMP atau SMA dan SMA. Nah, hadirnya laboratorium virtual ini bukan untuk pengganti bagian dari laboratorium real, Bapak Ibu. Yang mana, namun ini digunakan untuk melengkapi dan juga memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada di laboratorium real itu. Di samping itu juga kemungkinan mungkin sekolah-sekolah yang belum mempunyai laboratorium secara real atau secara fisik. Nah, ini laboratorium ini juga bisa dimanfaatkan Bapak Ibu ketika di sekolah Bapak Ibu belum mempunyai laboratorium secara fisik. Nah, jadi Bapak Ibu ini tentunya bisa dimanfaatkan khususnya para guru yang guru sains, guru fisika, kimia, biologi, dan matematika. Bapak Ibu juga dapat mengakses laboratorium maya ini dan juga mengajar melalui lab maya ini. Contohnya nih Bapak Ibu yang guru matematika ingin mengajarkan tentang persamaan kuadrat. Nah, Bapak Ibu juga bisa mendemonstrasikan berbagai bentuk persamaan kuadrat melalui itu laboratorium maya ini. Atau Bapak Ibu guru biologi yang ingin menguji kandungan protein dalam makanan dapat melakukan praktek di laboratorium maya ini. Nah, selanjutnya yaitu ada kelas maya. Mungkin Bapak Ibu sudah familiar dengan kelas maya ini. Kelas maya ini mirip dengan Google Classroom, Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu sudah menggunakan beberapa fitur-fitur atau LMS lainnya untuk pembelajaran secara daring. Di mana dengan menggunakan kelas maya ini, Bapak Ibu dapat membuat kelas dan juga dapat melaksanakan pembelajaran. Nah, semua materi yang Bapak Ibu di-upload di kelas maya ini tentunya dapat tersimpan dan juga dapat dilihat langsung oleh siswa di mana saja, kapan saja, dan siapa saja. Nah, siswa dan guru itu bisa saling terhubung dan terkoneksi dengan adanya kelas maya ini. Jadi ada pembelajaran yang terjadi antara peserta didik dan guru. Misalnya anak-anak hari ini akan belajar tentang aritmatika, jadi Bapak Ibu tinggal menginstruksikan untuk menonton atau juga membaca bahan pembelajaran yang telah Bapak Ibu upload di kelas maya. Atau Bapak Ibu juga bisa menggunakan platform lainnya untuk Bapak Ibu masukkan di kelas maya itu sendiri, seperti Quizizz dan lain sebagainya. Nah, dalam kelas maya ini ada 3 kategori pendaftar yang kita harus ketahui. Yang pertama yaitu kita bisa mendaftar sebagai siswa, kita juga bisa mendaftar sebagai guru, dan juga sekolah penyelenggara. Nah, sekedar informasi juga Bapak Ibu, nantinya kita kan akan menerima bantuan nih, bantuan kuota internet. Mungkin sudah diberikan ya bantuan kuota internet dari berbagai kalangan SD, SMP, SMA sudah mendapatkan bantuan kuota internet yang dibagikan gratis oleh Kemdikbud. Salah satunya untuk bisa mengakses rumah belajar. Jadi Bapak Ibu dapat mengakses rumah belajar ini
secara gratis dan tidak akan dikenakan biaya, dan juga data karena merupakan salah satu termasuk bantuan dari pemerintah untuk dapat mengakses rumah belajar secara gratis. Nah, tentunya Bapak Ibu bisa memanfaatkan ini kuota gratis tersebut untuk mengakses rumah belajar. Nah, dan yang terakhir yaitu ada bank soal. Bank soal ini merupakan fitur atau wadah bagi guru-guru untuk membuat evaluasi dan juga untuk digunakan berbagai pihak kepada pengguna lainnya. Serta Bapak Ibu dapat melakukan evaluasi pembelajaran seperti ulangan, latihan, dan juga ujian dengan melalui bank soal ini. Jadi Bapak Ibu ketika Bapak Ibu mengakses bank soal, Bapak Ibu bisa membuat soal melalui bank soal ini sendiri. Mungkin Bapak Ibu pernah membuat soal dari fitur lainnya, dari LMS lainnya, atau dari platform lainnya, seperti Quizzes, ataupun Google Form. Nah, tentunya ini sama dengan bank soal Bapak Ibu, di mana dalam bank soal ini, Bapak Ibu bisa membuat soal atau latihan-latihan untuk evaluasi pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan. Nah, itulah fitur utama dari rumah belajar. Sekarang kita akan mengetahui apa sih fitur pendukung dari rumah belajar. Nah, untuk fitur pendukung dari rumah belajar itu pertama Saya apal. itu ada pertama Ya apal maksudnya. Apa? Katanya di sana dikasih ini. ada peta budaya Bapak Ibu. Apa itu peta budaya? Nah, peta budaya ini merupakan fitur yang diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan pelajar, siswa, guru di sekolah maupun masyarakat yang ingin mengetahui keanekaragaman budaya Indonesia. Nah, materi yang terdapat dalam fitur ini, fitur peta budaya ini dapat dimanfaatkan oleh semua jenjang pendidikan Bapak Ibu, di mana cara dan juga strategi penyampaiannya bisa akan mungkin berbeda-beda pada semua jenjang pendidikan. Nah, layanan ini juga bisa digunakan secara alternatif sebagai media pembelajaran tentang kebudayaan Indonesia, Bapak Ibu. Nah, ini dia keunggulan dari adanya peta budaya itu sendiri, di mana kita bisa mempelajari berbagai macam budaya-budaya Indonesia melalui peta budaya ini. Nah, selanjutnya ada wahana jelajah angkasa. Nah, ini dia yang menarik Bapak Ibu, karena kita bisa melakukan tour secara virtual dan juga melihat berbagai benda-benda yang ada di luar angkasa. Fitur ini bisa dimanfaatkan dengan melalui program Worldwide Telescope dengan bahasa utamanya yang digunakan dalam fitur ini yaitu disajikan dalam bahasa Inggris. Nah, tampilannya juga sangat menarik Bapak Ibu dan juga dinamis, menjadikannya pengalaman tour secara virtual seolah-olah nyata dan juga dekat itu benda-benda yang ada di luar angkasa. Kegiatan tour ini sendiri dilakukan secara real time, artinya tampilan objek yang ada yang diamati oleh pengguna ini tampilannya diambil pada saat yang bersamaan. Nah, selanjutnya yaitu ada karya bahasa dan sastra. Ini juga yang baik Bapak Ibu. Khususnya ketika Bapak Ibu yang guru bahasa Indonesia, guru bahasa dan sastra, tentunya ini fitur yang sangat cocok untuk Bapak Ibu karena dalam fitur ini tersedia berbagai macam karya sastra seperti puisi dan lain sebagainya. Dan tentunya Bapak Ibu ya, sebagai guru bahasa khususnya bisa melakukan dan juga membuka fitur ini untuk mencari referensi dan bahan ajar yang terdapat pada fitur karya bahasa dan sastra ini. Nah, selanjutnya ada pengembangan keprofesian berkelanjutan. Nah, ini fitur dikembangkan sebagai wadah untuk memberikan layanan dan juga meningkatkan kualitas SDM, Bapak Ibu. Dan tentunya ini dilakukan secara online. Nah,
Diklat ini dapat juga mengatasi keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh instansi dan juga penyelenggara diklat untuk meningkatkan kualitas SDM Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang ingin meningkatkan kompetensi dirinya, tentunya fitur ini sangat cocok buat Bapak Ibu untuk dapat berlatih dan juga mengikuti diklat ini secara daring. Dan selanjutnya ada buku sekolah elektronik atau biasa kita singkat sebagai BSE. Ini platform untuk penyediaan buku-buku K13 secara elektronik dan dia berbentuk PDF. Nah, ini dia khusus untuk buku sekolah elektronik ini hadir karena untuk mengatasi keterbatasan minimnya buku dan juga masyarakat yang kurang mampu. Jadi masyarakat yang kurang mampu untuk beli buku, tentunya dia bisa dapat mengakses buku-buku ini secara elektronik di buku sekolah elektronik. Gitu. Jadi tidak perlu khawatir Bapak Ibu, mungkin ada anak Bapak Ibu yang mungkin tidak punya buku atau buku ajar atau K13 di sekolah, tentunya murid Bapak Ibu juga bisa mengakses dan juga mendownload buku-buku yang ada di buku sekolah elektronik ini. Semua jenjang ada Bapak Ibu, dari SD, SMP, SMA, SMK ada. Tinggal Bapak Ibu buka saja ini fitur dan juga bisa dibaca secara online atau bisa diunduh. Nah, yang terakhir yaitu ada fitur EduGames Bapak Ibu. Ini fitur EduGames adalah fitur yang baru Bapak Ibu. Jadi ini menariknya dari fitur EduGames ini, di mana siswa bisa belajar sambil bermain dengan melalui fitur EduGames Rumah Belajar ini. Nah, fitur ini juga menyediakan beragam game interaktif yang dapat dimanfaatkan oleh siswa baik secara mandiri maupun bimbingan orang tua. Nah, permainan yang disediakan juga itu telah dirancang untuk memenuhi kebutuhan siswa dan juga dapat memahami konsep dasar dari materi yang disajikan. Ini cocok untuk Bapak Ibu yang guru SD, jadi tentunya ini EduGames ini dikembangkan untuk anak sekolah dasar, di mana mereka bisa belajar matematika melalui games dan juga games interaktif yang terdapat pada EduGames ini sendiri. Nah, itu dia fitur pendukung dari Rumah Belajar. Sekarang kita akan melihat sumber belajar lainnya yang terdapat pada portal Rumah Belajar. Nah, yang pertama itu ada radio edukasi. Radio edukasi ini kita bisa dengar siaran pendidikan melalui radio yang telah disediakan di platform Rumah Belajar ini. Jadi informasi atau berita yang disajikan itu berupa pendidikan, hiburan, dan juga acara pendidikan yang mendidik. Nah, selanjutnya ada M-edukasi atau biasa kita sebut sebagai mobile edukasi. Mobile edukasi ini penyedia berbagai macam informasi atau media pembelajaran yang interaktif berupa game edukasi dan juga serta aneka simulasi bagi guru dan siswa dan juga siapapun yang mau belajar. Dan selanjutnya ada Balai Pelestarian Cagar Budaya, ini untuk pelindungan dan pengembangan pemanfaatan cagar budaya. Terus ada TV edukasi, sama ya seperti Bapak Ibu tadi radio, ini merupakan stasiun televisi khususnya untuk disajikan untuk menyebarkan informasi tentang dunia pendidikan dan juga berfungsi sebagai media pembelajaran untuk masyarakat. Nah, selanjutnya ada peningkatan kompetensi pembelajaran. Ini cocok untuk Bapak Ibu yang juga ingin meningkatkan kompetensinya, dapat diakses melalui berbelajar ini. Terus ada Setara. Setara ini merupakan sebuah aplikasi learning management system yang dirancang untuk pembelajaran jarak jauh pada pendidikan kesetaraan. Nah, yang selanjutnya ada e-modul. E-modul ini dikembangkan untuk pendidikan kesetaraan, baik itu paket A, paket B, dan paket C.
terus ada PPPDK, Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, yaitu untuk melaksanakan, mengembangkan, dan juga memperdayakan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan bidangnya dan juga didukung oleh fasilitas lainnya. Dan yang terakhir tentunya yaitu ada kursus daring. Ini yang menarik Bapak Ibu. Selain kita bisa belajar secara formal, dan juga tentunya kita bisa mengembangkan dan juga melatih keahlian baru melalui kursus daring ini. Contohnya mungkin salah satu caranya yaitu untuk bisa belajar yaitu melalui kursus daring ini, di mana kita bisa meningkatkan atau belajar soft skill baru, keahlian baru melalui kursus daring ini. Ini sama seperti platform Udemy, IDX, atau prakerja yang mana bisa meningkatkan kompetensi dia, khususnya soft skill keahlian baru. Seperti melalui platform ini kita bisa belajar tentang tata kecantikan kulit, fotografi, bahasa Jepang, desain grafis, perhotelan, dan lain-lain. Kita bisa meningkatkan keahlian atau soft skill melalui kursus daring ini. Ya, dan tentunya yang terakhir kita ketahui bahwa rumah belajar itu juga tidak jalan sendiri, tetapi mereka juga mempunyai beberapa partner seperti Utara, ada Google Suite, ada Office 365, Kuiper, Ruang Guru, Sekolamu, Zenius, Kelas Pintar, dan lain sebagainya. Nah, melalui dengan partner ini ada beberapa platform yang bisa kita buka dan kita bisa manfaatkan secara gratis. Dan tentunya Bapak Ibu, saya kira sudah jelas ya penjelasan mengenai rumah belajar. Untuk lebih lanjut, nanti kita akan berkunjung ke portal rumah belajar itu sendiri. Bapak Ibu bisa mengaksesnya di belajar.kemendikbud.go.id. Tentunya sebentar akan dipandu oleh Ibu Ayu bagaimana kita akan simulasi melakukan praktek supaya Bapak Ibu juga tahu bagaimana cara mengakses rumah belajar. Ya baik, saya kira cukup sekian penjelasan dari saya dan terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke Ibu Ayu. Baik, terima kasih Bapak Arasi. Luar biasa ya, Mas. Kita mengenal bagaimana Bapak Arasi memperkenalkan tentang rumah belajar kepada belajar. Baik, tadi sudah diperkenalkan fitur-fitur yang ada pada rumah belajar, dan kemudian berikutnya saya akan mencoba membantu Bapak Ibu untuk masuk ke dalam portal rumah belajar. Baik, saya Coba diterima yang baru masuk. Nah, terus? Oke, bisa? Oke, saya coba. Halo, Assalamualaikum. Bapak Arasi, bisa tolong dipindahkan hostnya ke saya, Pak? Ya, siap Bu. Ya. Apa kabar sahabat rumah belajar yang baru masuk? Iya, saya percaya semua dalam keadaan sehat, walafiat, alhamdulillah. Di sini saya juga menyapa sahabat rumah belajar begitu banyak. Ada yang dari daerah Jawa, ada dari daerah Sulawesi, Pulau Kalimantan, ya luar biasa. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Baik, saya akan coba share screen. Saya akan arahkan dan saya akan mengajak Bapak Ibu semua untuk masuk ke oleh Bapak Arasi, sahabat rumah belajar kita dari Sulteng. Di dalam rumah belajar ini begitu banyak fitur-fitur yang sangat mendukung ya. Di sini ada kelas maya, sumber belajar, bank soal, laboratorium maya. Nah, untuk Bapak Ibu yang ingin mengelola kelas, nah
mungkin Bapak Ibu akrab dengan Google Classroom ya. Dan rumah belajar juga punya, bahkan fiturnya mungkin lebih bisa kita bilang lebih lengkap karena sudah bekerja sama dengan G Suite dan kelas Maya. Jika Bapak Ibu ingin masuk dan mengelola kelas Maya, di sini begitu banyak Pak, Bapak Ibu di sini banyak video yang bisa kita tampilkan. Nah, kalau mau masuk di kelas Maya, Bapak Ibu pertama harus mendaftar dulu ya. Jadi untuk mendaftarnya Bapak Ibu bisa masuk dulu, mendaftar dulu, usahakan bahwa kelas itu sudah terdaftar. Jadi jika Ibu mau mendaftar sebagai guru, pastikan bahwa sekolah Ibu sudah terdaftar ya, daftar sebagai penyelenggara dulu. Jadi sekolahnya harus didaftar dulu sebagai penyelenggara. Kemudian setelah itu Bapak Ibu bisa mendaftar sebagai guru. Bisa telepon dia. Nah, ini kita coba. Libur. Oh, ya. Bapak Ibu bisa di-mute mic-nya terlebih dahulu. Iya, bentar. Oke, baik ini. Kita sebagai daftar guru ya. Nah, kita coba masuk daftar guru. Nah, di sini Bapak Ibu diminta nanti ID user. Nah, ini Bapak Ibu bisa mengisi ID user terserah untuk yang pertama masuk Bapak Ibu bisa mengisi ID user apa saja ya. Yang mudah untuk diakses dan diingat tentunya. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa mengisi nama Bapak Ibu semua. Kemudian di sini bisa mengisikan deskripsi barangkali guru apa, dari guru mata pelajaran apa atau guru kelas ya. Kemudian Bapak Ibu bisa membuat password. Nah, nomor identitas ini kita bisa mengisi dengan NUPTK boleh ya, bagi yang belum honor ataupun pegawai bisa mengisi nomor identitas, kemudian alamat email, kontak, dan ini bisa dipilih di sekolah penyelenggara yang sudah kita daftar pada awal sebelumnya. Ya, seperti itu. Nah, terus mengakses ke dalam sini, jadi diisi sekolah penyelenggara, nama tingkat, wilayah, dan kemudian masukkan kode CAPTCHA tersebut. Ya, berarti jika Ibu sudah terdaftar, maka Ibu bisa mengakses kelas Maya. Jadi bisa kurang lebih sama seperti Google Classroom, Bu ya. Jadi tapi di sini keunggulan dari kelas Maya adalah bisa menampilkan, Bapak Ibu bisa memberi tugas, mengisi soal, memberikan latihan soal kepada siswa-siswa dalam kelas, ataupun mungkin Ibu punya link mengambil bahan langsung dari rumah belajar itu sendiri, karena di sini terus terang banyak video yang bisa diakses ya. Baik, selanjutnya kita coba masuk di baik, ini ada sumber belajar. Nah, sumber belajar ini begitu banyak sekali materi-materi yang ada di dalam. Untuk itu Bapak Ibu bisa langsung memilih sesuai kelas dan jenjang. Di sini tinggal diakses saja. Jadi yang mana yang Ibu butuhkan, Bapak Ibu butuhkan untuk materi Ibu pada hari itu, ya. Sangat membantu sekali. Begitu banyak video-video dari sahabat rumah belajar kita yang sudah di-upload dan di-approve di sini dan bisa dimanfaatkan bagi Bapak Ibu sekalian. Oke, dan yang selanjutnya saya akan coba masuk di laboratorium Maya. Nah, ini sangat menarik sekali Bapak Ibu, apalagi kalau Bapak Ibu yang mengampu mata pelajaran IPA, ya, baik SMP ataupun SMA. Nah, di sini kita bisa praktik
secara langsung. Tapi ini bukan berarti menggantikan posisi laboratorium yang sebenarnya, tetapi bisa membantu uji coba yang bisa Bapak Ibu lakukan. Mari kita lihat seperti ini. Ya, di sini Bapak Ibu bisa langsung mencoba virtual lab-nya. Ya. Sangat menarik sekali Bapak Ibu. Jadi kalau untuk anak-anak pasti tertarik untuk melakukan beberapa percobaan di dalam lab Maya ini ya. Nah, itu. Di sini sangat jelas karena bidang saya bukan IPA, saya belum paham tentang ini ya. Oke. Nah, di sini masih banyak sekali. Ada matematika, ada IPA, ya, ada fisika, ada biologi, dan bisa langsung Bapak Ibu melakukan percobaan, ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian saya akan mengajak Bapak Ibu sekalian Oke, baik, saya akan mengajak Bapak Ibu sekalian, mari kita mengunjungi fitur-fitur pendukung dari rumah belajar. Nah, ini sangat menarik sekali. Tadi teman kawan saya, sahabat saya sudah menjelaskan tentang fitur pendukung. Di antaranya ada peta budaya, kemudian ada buku sekolah elektronik, dan ada wahana jelajah angkasa. Juga ini yang konten terbaru adalah EduGame Bapak Ibu ya. Nah, kalau untuk EduGame, mungkin Bapak Ibu bisa mengajak siswa, mungkin sebelum masuk ke materi, kita bisa brainstorming melalui EduGame. Nah, ini saya coba bukakan. Ya, di sini ada banyak sekali permainan yang bisa dimainkan. Ya, sangat menarik Bapak Ibu. Nah, ini. Ya, banyak sekali permainan yang bisa dimainkan di EduGame, dan terus terang bisa membuat anak-anak ketagihan. Contohnya anak saya, semalam saya mencoba untuk mengajak dia bermain, dia masih kelas 1 SD, tetapi dia suka bermain di EduGame ini. Ya, seperti ini contohnya ya. Nah, ini adalah permainan penjumlahan. Nah, seperti ini. Sepuluh, oke, berarti. Ya. Banyak sekali yang bisa Bapak Ibu coba di sini. Permainan untuk anak-anak, untuk siswa, sehingga pembelajaran tidak akan membosankan. Ya, selanjutnya saya akan mengajak Bapak Ibu yang terakhir, yaitu kita berkunjung di wahana jelajah angkasa. Nah, wahana jelajah angkasa ini adalah salah satu fitur terbaik dari rumah belajar karena bekerja sama dengan Microsoft Worldwide Telescope. Nah,
Ini sangat menarik Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu bisa mengajarkan apa saja ke anak-anak, khususnya jika Bapak Ibu mengampu pelajaran IPS ya, karena di sini kita bisa melihat solar system untuk mata pelajaran MIPA ya. Di sini kita bisa langsung melihat solar system. Ya, ini adalah solar system. Nah, di sini Bapak Ibu juga bisa melihat planet. Ya, contohnya misalnya saya ingin melihat matahari. Ya, dia akan mengarahkan kemana arah matahari. Kemudian bisa di zoom. Ya, bisa diputar juga Bu. Jadi bisa melihat bagaimana struktur bagaimana matahari tersebut. Nah, kita juga bisa pilih, begitu kita pilih Venus, dia akan beralih ke Venus juga. Nah, seperti ini. Sangat menarik kan Bapak Ibu? Bisa untuk anak-anak dalam pelajarannya. Nah, seperti itu mungkin sudah jelas. Atau mungkin Bapak Ibu bisa melihat rasi bintang. Di sini juga rasi bintang ada ya. Jika ingin melihat rasi bintang, ya. Di sini juga bisa ada. Jadi sangat menarik kalau Bapak Ibu bisa explore, bisa melihat juga bumi. Nah, untuk pelajaran IPS sendiri bisa melihat bumi ya. Nah, ini mungkin kita bisa melihat peta dimanapun lebih dekat di seluruh dunia. Ya, bisa lebih dekat lagi. Nah, seperti itu. Sangat menarik Bapak Ibu. Terus terang. Dan itu pun akan membuat anak-anak ketagihan melihat dan mencari tahu untuk yang lebih banyak lagi. Baik, saya rasa demikian untuk tentang fitur-fitur pendukung dari rumah belajar. Untuk lebih, jika memuaskan rasa penasaran Bapak Ibu bisa langsung akses saja di belajar.go.id. Jadi bisa diakses langsung, mendaftar dan bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran bagi anak-anak didik kita semua. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan masuk pada materi yang paling utama dalam pembelajaran ini, yaitu pembuatan video animasi ya 3D, 3 dimensi oleh Ibu sahabat rumah belajar kita dari Jawa Timur, yaitu Ibu Salma Nabilah. Ya, terima kasih Ibu Mutmainah. Terima kasih Ibu. Oke, saya pindah dulu Ibu ya. Ya. Baik Ibu, silahkan. Ya, terima kasih Bu. Salam kenal Bapak Ibu, saya Salma Nabila, saya adalah sahabat rumah belajar dari Provinsi Jawa Timur. Pertama saya berterima kasih dulu nih sama
sahabat rumah belajar dari provinsi lain yang juga sudah hadir. Ada Pak Novendra, terima kasih. Pak Andi, terima kasih. Terus ada juga Ibu Duta, Ibu Fatwa, terima kasih sudah hadir di sini. Oke, saya pertama kali akan menunjukkan seperti apa hasil video saya. Baik, saya buka dulu. Jadi, Bapak Ibu, video mungkin Bapak Ibu sudah ada yang membuat video pembelajaran dapat diupload di sumber belajar di belajar.kemdikbud.go.id, kemudian klik sumber belajar. Oke, saya tutup dulu ya ini biar nggak berat. Oke. Kemudian Bapak Ibu bisa masuk di sini, di pojok kanan atas. Kemudian Bapak Ibu bisa pilih login dengan akun Google. Ibu Nabila, Iya? belum di-share mungkin. Oh, Belum di-share. iya maaf. Maaf ya Bapak Ibu. Oke. Oh, mau pulang. Oke. Oke, sepertinya jaringan saya sedang tidak baik di sini. Tidak apa-apa. Coba kita buka dengan browser lain, siapa tahu mau. Oke. Kita buka rumah belajar dengan browser lainnya. Oke. Iya, sepertinya masih belum mau ya. Sinyal saya sedang low sepertinya. Tidak apa-apa. Baiklah. Jadi, untuk animasi 3 dimensi, dulu saya menggunakan Autodesk Maya namanya. Jadi, kalau Bapak Ibu tahu film Nusa, terus Nusa dan Rara itu ya, itu menggunakan Autodesk Maya pembuatannya. Kemudian, setelah itu ada aplikasi Zepeto di HP. Jadi di HP Bapak Ibu, ini layar HP saya, coba saya full screen. Nah, ini layar HP saya, ada aplikasi Zepeto ini Bapak Ibu. Yang bawah ini, saya klik. Oke. Sebentar, masih loading. Nah, di aplikasi ini disediakan berbagai macam animasi 3 dimensi. Kemudian di situ dia menyediakan bagaimana cara kita mengembangkan baju kita sendiri. Mungkin kalau baju yang disediakan ada celana panjang seperti ini, ada yang model seperti ini. Nah, di Zepeto ini dia juga menyediakan desain-desain yang bisa dapat kita desain sendiri, Bapak Ibu. Oke. Masih loading, padahal di HP saya sudah terbuka ini. Nggak apa-apa. Oke, jadi kalau di browser, Bapak Ibu bisa buka yang namanya Zepeto Creator Studio. Jadi, kita klik Zepeto Creator Studio. Nah, di situ kita klik yang atas ini, Zepeto Studio.
Oke. Dan kita klik Get Started atau kita klik mulai ya. Nah, untuk masuk ke website ini, Bapak Ibu perlu membuat akun dulu di HP ya. Jadi, di HP Bapak Ibu buat akun dulu di aplikasi Zepeto tadi. Kemudian, Bapak Ibu klik Get Started. Dan masuk akun yang sudah Bapak Ibu buat lewat aplikasi di HP Bapak Ibu tadi. Jadi sebelum masuk website ini, kita harus download, membuat akun di HP, kemudian barulah kita dapat masuk di sini. Saya masuk dengan akun saya. Saya sign in. Nah, kemudian di situ akan ada desain-desain yang dapat Bapak Ibu kembangkan. Jadi, terakhir saya mengembangkan rompi ini. Jadi, dia sudah menyediakan rompi. Di rompi ini kita bisa mendesain sendiri Bapak Ibu. Bu Mutmainah tolong diingatkan ya kalau saya kecepatan. Oke. Baik, Bu. Iya. Oke, saya akan tunjukkan desain saya. Oke, sebentar. Nah, desain ini, Bapak Ibu, saya membuat rompi ini dari desain di sini. Jadi kalau kita klik, kita akan dapat download di Adobe Illustrator. Jadi sebelumnya Bapak Ibu harus download aplikasi Zepeto dulu ya di HP. Kemudian mendownload aplikasi Adobe Illustrator untuk mendesain baju kita nantinya. Jadi dia sudah menyediakan desain, kita tinggal mengembangkan desainnya. Di desain saya itu desain kita bisa di ACC olehnya menunggu beberapa hari dulu Bapak Ibu. Contoh desain yang sudah saya buat ada di YouTube saya Bapak Ibu, mungkin judulnya Kunci. Jadi di film saya berjudul Kunci itu saya lombakan di sebuah provider begitu. Dia mengadakan lomba membuat video animasi, saya menggunakan itu. Tapi ada juga, jadi di ekspresi di situ ada yang bergerak, ada yang juga berupa foto Bapak Ibu. Jika yang bergerak ini ya berarti memang dia sudah bergerak. Tapi kadang saya mau yang diam ini juga bergerak. Jadi yang posenya mereka diam, saya menggunakan Adobe After Effects Bapak Ibu untuk membuat pergerakan si foto ini biar dia bergerak. Jadi yang awalnya gambarnya pose diam, saya gerakkan dengan Adobe After Effects. Jadi apabila mungkin yang posenya diam Bapak Ibu ingin gerakan, bisa menggunakan Adobe After Effects. Atau malas ngedit gerak-gerakannya, itu sudah Bapak Ibu bisa menggunakan ekspresi yang langsung bergerak dari sana. Begitu. Terus, kalau sudah kita edit, itu saya potong jadi satu layar utama, kemudian layar utama kedua, layar ketiga utama ketiga ya. Setelah itu saya satukan mereka, bisa menggunakan Filmora, bisa menggunakan KineMaster, Camtasia, dan Adobe Premiere Pro dan segala macam aplikasi editing lainnya. Saya jadikan satu gitu di Filmora atau di Adobe Premiere Pro, terserah Bapak Ibu di mana senyamannya Bapak Ibu gitu ya. Setelah itu, setelah saya editing, saya ekspor mereka menjadi video yang sudah menyatu. Jadi di Zepeto-nya ini
videonya kan terpisah-pisah, misalkan ekspresi satu dengan ekspresi lainnya itu terpisah-pisah sehingga harus kita jadikan satu terlebih dahulu. Setelah saya desain, terus saya lombakan, ya saya tetap tidak menyerah walaupun saya kalah gitu. Jadi walaupun saya kalah, saya nggak apa-apa. Saya tetap merasa berarti saya harus bisa lebih daripada si pemenang itu. Saya lihat yang pemenang ini ternyata pakai Cinema 4D. Kemudian saya explore lagi Cinema 4D itu seperti apa gitu ya Bapak Ibu. Jadi intinya sih eksplorasi terus Bapak Ibu. Apapun aplikasinya Bapak Ibu bisa eksplorasi, Bapak Ibu bisa menggunakan aplikasi yang paling nyaman bagi Bapak Ibu. Jadi kadang ada yang nyamannya pakai aplikasi Sudah kembali. Iya, maaf ya Bu. Maaf ya Bu, sinyal saya nih. Selamat datang kembali Bu Salma. Iya, sinyal saya kurang baik Bu. Mohon Iya maaf. Bu, nggak apa-apa. Ya. Oke. Jadi Bapak Ibu di situ saya menggunakan Zepeto untuk yang desain-desain 3D bajunya begitu. Bentar, ini saya kok nggak bisa menampakkan desainnya ya Bu. Laptop saya juga error ini. Sebentar, saya ingin memperlihatkan desainnya dulu gitu maksud saya. Oke, sebentar coba. Bismillah saya share screen ya. Oke. Kelihatan nggak ya Bu? Share screen saya. Ya, kelihatan Bu. Kelihatan ya? Kelihatan tapi kecil, Bu. Oh iya ya, oke. Saya coba view extra large. Begini. Kelihatan ya? Nah, Udah, Bu. Nah, kelihatan. jadi di sini butuh ketelatenan Bapak Ibu. Ini desain pertama. Desain pertama ini waktu saya coba ternyata tulisan sahabat rumah belajar ini melar. Jadi tulisannya tuh melar banget gitu. Nggak cocok lah. Akhirnya saya ubah lagi desainnya seperti ini. Ternyata masih kurang pas. Ini agak naik dikit. Ini terlalu ke bawah. Ini saya naikin dikit. Ternyata masih kurang naik sedikit lagi. Oke, saya naikkan sedikit lagi. Akhirnya jadilah desain keempat saya ini. Jadi perlu proses ketelatenan di sini. Gimana cara ngepasin ke si patungnya kita ini. Ketika di patung kok melar, akhirnya kita kecilin. Nanti kita pas-pasin gitu ya Bapak Ibu. Jadi dari desain pertama, desain kedua, desain ketiga, sampai akhirnya jadi desain keempat. Setelah itu di sini, ini desain lengan. Jadi seperti kita jadi kayak tukang jahit Bapak Ibu kalau untuk desain 3D. Kalau desain 2 dimensi kan tinggal hanya penampakan depan aja. Kita nggak perlu penampakan samping, belakang, dan lain-lain. Untuk desain 3D ini benar-benar harus memperlihatkan dari sampingnya sudah pas belum, ibaratnya jahitan kita ini udah pas belum, waktu dari samping kanan kiri, dari belakang sudah pas atau belum, itu perlu kita perlihatkan. Setelah saya desain jahitan lengan warna hitam, ibaratnya saya ganti kain, karena ini sudah pas ya, saya tinggal ganti kain Bapak Ibu menjadi kain putih di lengannya. Nih, jadi saya punya desain dua, desain lengannya hitam dengan lengannya putih. Oke. Saya masih
lagi. Oke. Nah, oke, saya klik mulai. Nah, ini di sini ada berbagai macam desain. Ada desain jaket, ada desain dress, kemudian ada desain sepatu. Jadi kalau kita mau membuat sepatu ada tulisan rumah belajar, kaos kaki, kemudian gambar pita gitu bisa. Kemudian desain kita setelah kita desain akan masuk ke itemku. Saya klik item saya ini. Nah, di sini ada berbagai macam desain yang sudah saya buat. Membuat yang ini. Jadi ini lebih mudah Bapak Ibu karena kita nggak perlu di 3 dimensi itu ada yang namanya penulangan atau rigging. Di rigging itu bagaimana kita mengatur kakinya geraknya seperti apa itu tidak perlu. Nah, ini patung yang saya bilang itu tadi. Jadi tulisannya apakah sudah pas di sebelah sini? Mendesain kaos ini pun saya juga perlu 4 kali desain waktu itu. Jadi yang ke atasan lah, yang ternyata desain saya terlalu ke bawah, yang ternyata desain saya terlalu ke samping, itu juga harus dipas-paskan seperti itu. Kemudian setelah saya desain di sini, saya bisa klik pratinjau di telepon saya. Ini saya bisa melihat pratinjau videonya, bagaimana kalau dia bergerak di sini. Coba saya buka HP saya di sini. Saya perlihatkan bagaimana hasilnya. Buat 2 desain, ada yang lengan panjang dan ada yang lengan pendek. Oke, ini yang lengan panjang. Saya juga bisa lihat desain saya di pratinjau di teleponmu. Oke, saya admit. Oke, semoga aplikasi HP-nya masih jalan di sini. Oke, enggak apa-apa. Oke, jadi ini desainnya. Nah, ini kalau saya perbesar coba lagi ya, saya zoom. Ini desain kaosnya Bapak Ibu. Nah, ini kaosnya. Kemudian saya beri warna biru. Dan saya beri desain rumah belajar. Saya buat sedemikian rupa supaya mirip. Saya perhatikan tulisannya, saya perhatikan posisinya. Kemudian jadilah kaos warna biru ini. Nah, ini adalah lengannya. Sebenarnya kita bisa mengubah warna ya Bapak Ibu. Misalkan saya mau lengan yang ini warnanya nggak biru, warnanya merah. Itu juga bisa. Nah, ini di sini. Kemudian saya membuat yang warna merah, juga saya tinggal mengganti desain yang pertama yang sudah pas tadi, tinggal saya ubah warnanya saja. Jadi dari warna biru tadi saya tinggal blok warna merah dan semuanya akan menjadi merah. Kemudian saya juga membuat batik di sini. Di sini kita seperti menjadi tukang jahit Bapak Ibu. Mengepaskan. Jadi ini baju depannya, ini baju belakangnya. Saya paskan garisnya di sini, garis batiknya. Paskan lengannya di sini ya. Simetrinya agar simetris seperti itu. Jadi kayak tukang jahit digital begitu kalau untuk membuat si 3D ini. Nah, ini desain-desain saya. Begitu juga ini untuk selempang DRB. Nah, ini desainnya nih.
Saya mendesain selempang-selempangnya agar pas. Ini juga kadang nanti terlalu ke kanan, terlalu ke kiri, agak melencong begitu selempangnya juga kita perlu perhatikan. Seperti itu. Kemudian setelah kita membuat ini, kita tinggal pilih ekspresi. Nah, setelah kita klik pratinjau tadi, kita bisa melihat bagaimana sih desain kita tadi ya Bapak Ibu. Jadi dari desain kita di website, kita juga bisa mendesainnya, melihat desainnya di aplikasinya. Bentar. Dari aplikasinya pun kita juga bisa mendesain seperti apa wajah kita. Nah, ini sudah terbuka. Saya full screen. Oke. Saya bisa mendesain wajahnya di gambar karakter ini. Kemudian saya bisa mendesain wajahnya. Saya bisa pilih rambut. Saya misalkan pilih rambut yang kita bisa pilih price low to high aja, yang kita pilih yang murah-murah aja Bapak Ibu. Misalkan saya mau gaya rambut seperti ini juga bisa. Terus saya nggak mau matanya biru, saya bisa pilih custom matanya warna coklat tua begini. Ini juga bisa. Kemudian kita pilih warna alisnya. Kita mau pilih model alis seperti ini juga bisa. Kita mau pilih alis seperti ini bisa. Itu juga kita bisa gunakan alis seperti ini. Terus mau hidungnya kita mancungin, mau kita lebarkan sesuai postur tubuh kita masing-masing. Dan di sini ada front, ada side. Jadi front dan side ini, kalau front tentunya melihat bagian depan. Jadi seperti apa kalau penampakannya di depan. Kalau side, nah dari samping seperti ini nih. Misalkan saya mau mancungin banget. Nah, jadi Pinocchio gini bisa. Terus saya bisa, nah bisa jadi pesek, bisa jadi lebar juga seperti ini. Nah, tergantung kita maunya seperti apa. Terus misalkan orang yang kita mau desainkan ini berkumis, oke. Kita cari kumisnya yang cocok, misal berjenggot seperti ini, bisa. Mau jenggotan gini juga bisa. Dan bisa kita pilih kacamata. Misalkan orangnya berkacamata nih, saya pilih yang ini. Gitu. Wah, mati. Nah, setelah desainnya misalkan orangnya seperti ini kita sudah cocok, kita tinggal klik save saja Bapak Ibu. Kita klik save. Jadi ini desainnya harus di ACC dulu Bapak Ibu, seperti yang saya bilang. Jadi jahitannya kita di ACC dulu. Setelah di ACC barulah kita bisa memilih ekspresi di tanda plus di bawah. Terus kita pilih kamera. Saya pilih kamera di sini. Nah, kemudian saya bisa pilih karakternya Bapak Ibu. Saya mau pilih dia sedang berjalan. Saya klik dia berjalan. Maka jadilah dia berjalan seperti ini. Saya klik mau backgroundnya hijau.
Jadi misalkan nanti kita edit dengan aplikasi lainnya. Nah, seperti ini. Dia langsung berjalan. Atau mau kita pilih ekspresi mengajar. Bisa kita pilih ekspresi mengajar. Kita cari ekspresi yang kita mau, kita pilih. Kemudian klik done. Nah, ini ekspresi sedang menerangkan. Kemudian kalau mau ekspresi lainnya bagaimana? Bisa, misalkan ini sedang main gendang, ini juga bisa nih. Sedang main gendang. Jadi keren-keren ya Bapak Ibu, bisa dipilih ekspresi yang kita mau. Setelah itu kita videokan, pencet yang lingkaran ini yang lama. Nah, ini dia sedang merekam. Kemudian kita stop. Seberapa lama kita maunya terserah. Kalau maunya agak lama ya berarti mencetnya masih lama gitu ya. Oke. Dan saya kalau ingin download, saya tinggal klik di sini ada tanda tuh. Maka dia langsung ada tulisannya save. Atau kalau kita ingin posting, kita klik next begitu. Nah, dari skin-skin ini satu skin, main gendang nanti satu skin, menerangkan satu skin lagi, itu kita kumpulkan akhirnya menjadilah video. Absen itu support absen aku. Oke. Seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Mutmainah. Terima kasih Bu Salma, luar biasa sekali, sangat menarik materinya ini tentang pembuatan ya, pengembangan video pembelajaran dan animasi 3D. Saya saja baru melihat ini dan benar-benar saya belajar dari Ibu Nabila. Terima kasih Ibu Nabila sharing ilmunya ini luar biasa. Baik Ibu, kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Ya. Baik. Di sini saya sudah melihat ada beberapa pertanyaan. Apakah ini Bu ya dari Bapak Edi Julianto, apakah video yang mau kita buat itu terbatas? Artinya kita video yang ada saja. Bagaimana Ibu Nabila? Sebentar. Ibu Mutmainah bisa di-unmute lagi, Bu? Iya, oke. Baik, Ibu. Ini ada pertanyaan dari Bapak Edi Julianto, sahabat rumah belajar kita. Apakah video yang kita buat itu hanya mengikuti template yang ada saja? Seperti itu. Bagaimana, Ibu? Ya, seperti yang saya bilang tadi, Pak. Ada aplikasi yang bisa Bapak gunakan sebagai aplikasi ketiga gitu ya. Itu namanya Adobe After Effects. Jadi seperti video saya. Sebentar. Kalau di luar kan nggak ada sungkem ya Bu. Kalau di sini kan ada sungkem gitu. Kalau ketika Lebaran ya. Nah saya bingung ini. Kok nggak ada ekspresi sungkem? Jadi akhirnya saya pakailah si Adobe After Effects ini untuk membuat dia bisa sungkem videonya di situ. Oke, saya coba kasih lihat ya. Sebentar. Oh, saya udah nyalakan audionya belum? Sebentar. Oke. Di video saya judulnya kunci ini. Sebelumnya aku bisa menjalani hobiku sebagai fotografer, bisa traveling,
bermain bersama teman dan keluarga, sampai akhirnya virus corona telah masuk ke negara. Anaknya mudik atau tidak ya? Mudik aja. Jangan, lebih baik di rumah aja. Biasanya aku naik kereta untuk pulang ke kampung dan bertemu keluarga serta kawan masa kecilku. Tapi sekarang kita harus melakukan social distancing. Aku rindu keluarga dan kini aku tak bisa sungkem kepada orang tua. Nah, ini saya menggunakan Adobe After Effects. Sedih rasanya. Termasuk dia meringkuk ini saya menggunakan Adobe After Effects. Jadi dia diam, foto gitu, saya foto, saya screenshot, kemudian saya gerakkan dengan aplikasi Adobe After Effects. Tapi tembok-tembok ini tak berarti asal aku lihat senyum keluargaku. Belanja lebaran yang dulu kini juga berbeda tentunya. Rindu makan bersama keluarga, tapi kita bisa makan bersama secara virtual. Dan yang pasti silaturahmi tetap terjalin. Nah, itu contoh video saya. Jadi ada beberapa ekspresi yang saya mau tapi nggak ada di situ. Akhirnya saya mencari cara dengan menggerakkannya bersama Adobe After Effects gitu. Nah, ya berarti aplikasi bantuan ya bersama ya. Iya, aplikasi Iya. ketiga begitu. Oh iya, baik. Baik, selanjutnya Ibu Salma, ini ada pertanyaan juga dari sahabat rumah belajar kita dari Kalimantan Barat. Ya, di sini Bapak Novendra ya. Oke, jadi bertanya tentang begini. Bu Salma, apakah aplikasi Zepeto itu gratis atau berbayar? Kemudian, apakah hanya bisa diakses lewat HP atau bisa di PC? Oke. Untuk berbayarnya atau tidak Pak. Ini gratis. Jadi, Bapak download di Play Store maupun di App Store itu gratis, tidak berbayar. Kemudian untuk penggunaan di PC itu ada, tapi mungkin untuk ibu-ibu yang ingin berhijab itu adanya di HP. Jadi kalau yang di PC ini belum update untuk hijabnya, Pak. Jadi kalau mungkin Bapak nggak pakai hijab ya, tentunya Bapak-bapak nih bisa ada di PC. Cuman untuk lebih update dengan berbagai macam ekspresinya, bajunya itu yang lebih update yang di handphone begitu. Oh iya, baik. Berarti kita bisa mengkolaborasikan penggunaan di HP dengan di laptop serta pemakaian aplikasi ketiga. Seperti itu ya kira-kira Bu Salma ya? Iya, baik. Apakah masih ada pertanyaan lainnya dari sahabat semua? Mungkin ada yang ingin bertanya, bisa raise hand. Mungkin ada yang nanya kalau HP saya RAM-nya kecil apa bisa? Tergantung iya, Ibu. Itu tergantung bagaimana pemakaian aplikasi kita ya Bu. Sebenarnya kalau RAM 2 GB cukup. RAM 2 GB itu cukup. Tapi kadang kita menyimpan banyak foto, banyak video itu ya Bu. Misalkan dari WhatsApp group kirim video, nanti dari WhatsApp group banyak kirim foto juga, itu kan bisa memenuhi. Mungkin bisa dipindah dulu foto dan videonya Bapak Ibu, kemudian baru download aplikasinya begitu. Itu saran saya sih. Tapi kalau Bapak Ibu mau menggunakan aplikasi lain, 3D avatar lainnya juga boleh. Ini kan hanya saran dari saya. Saya nggak mengharuskan Bapak Ibu pakai ini hanya saran saya saja. Oh iya. Satu lagi Bu, ada pertanyaan. Bagaimana ini tadi kan pembuatan animasinya ya, pembuatan karakternya. Terus kalau kita mau buat suatu video, kita mau membuat video, bagaimana dengan suaranya? Pengisian suara. Apakah satu aplikasi ataukah kita menggunakan aplikasi yang berbeda lagi? Iya, sebenarnya di situ bisa Bu, kita menambahkan audio ketika kita rekaman. Jadi ketika kita klik yang tanda memvideo tadi yang bulat di bawah, itu kita bisa sambil merekam suara kita langsung.
Tapi biasanya kurang ini, kalau orang bilang kurang ngebas gitu, kurang kedengeran ya. Apalagi kalau di Instagram Ya, biasanya kan suaranya kurang bisa maksimal begitu. Kadang kita kan harus upload di Instagram juga. Jadi saya menggunakan aplikasi yang namanya ASR di Play Store. Gitu. oh iya. Termasuk tadi di video kunci itu kan ada suara malaikat baik sama jahat. Kemudian ada suara pembawa berita. Itu saya menggunakan sound effect di Play Store. Jadi kita bisa mendownload sound effect itu di Play Store. Kita rekam suara saya suara cewek nih. Tapi saya rekam sebagai suara cowok. Saya editing di aplikasi di HP saja itu sudah bisa Bapak Ibu. Nah, ya, berarti tergantung juga ya, Bu Salma ya, tergantung kebutuhan seperti apa. Betul. Baik, jadi seperti itu. Apakah ada pertanyaan lain lagi? Siapa tahu ada yang mau bertanya, Bapak Ibu bisa raise hand, bisa angkat tangan. Iya baik, untuk melihat kembali rekaman ini atau lebih banyak informasi tentang aplikasi Zepeto, mungkin Bapak Ibu bisa mengakses kembali YouTube dari sahabat rumah belajar kita Ibu Salma Nabila. Jadi mungkin bisa diakses di YouTube YouTube Salma Nabila ya. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa akses di sana banyak informasi tentang kegiatan Ibu Salma Nabila apapun itu, termasuk pembuatan video 3D-nya, ya sangat menarik sekali YouTube-nya, saya sudah mengunjungi. Dan jangan lupa di subscribe dan like juga Bapak Ibu. Baik. Iya. Bapak Ibu itu ada yang nanya mau gabung grup boleh. Saya punya grup Bapak Ibu, dia namanya Pembatik 2020. Boleh di chat ke saya kalau Bapak Ibu berkenan, itu nomor saya. Jadi kalau Bapak Ibu berkenan masuk di grup Pembatik 2020 yang saya buat, boleh. Baik, sangat luar biasa Ibu Salma Nabila. Sharingnya ini sangat-sangat bermanfaat bagi kita ya, terutama untuk guru-guru di masa pandemi sekarang ini. Bagaimana kita bisa membuat video pembelajaran yang interaktif sehingga siswa tidak kehilangan semangatnya untuk belajar di rumah. Sebagaimana yang kita ketahui sekarang ini begitu banyak sekali, bahkan orang tua sampai mengeluh bagaimana anaknya supaya anaknya agar lebih fokus terhadap pembelajaran. Saya rasa dengan animasi 3D ini video pembelajaran kita akan semakin menarik dan anak-anak tidak akan menjadi bosan. Demikian kira-kira ya. Kalau gurunya sendiri ngelihat gak bosan, apalagi muridnya gitu kan Bu. Ya benar sekali. Ya semoga kita semua bisa mendapat ilmu dari Ibu Salma. Baik, Bapak Ibu. Mohon menunggu sebentar. Ibu Salma mungkin bisa di-sharing Bu link evaluasinya. Oh iya, saya ketik. Nah, di situ Bu di bit.ly evaluasi 29 September. Ini bit.ly evaluasi 29 Sep. Oke, baik. Bapak Ibu silakan dicek di link chatnya. Mohon berkenan untuk mengisi link evaluasi tersebut ya. Bu Mainah nggak jelas suaranya Bu, terlalu kecil. Oh iya, baik Bu. Oh iya, saya keraskan lagi kira-kira. Baik Bapak Ibu, kiranya bisa berkenan untuk mengisi link evaluasi yang sudah diberikan oleh Ibu Salma Nabila. Salah, sorry. Kok saya private? Oh iya. Pantas nggak bisa kebuka ya. Saya salah private ke Pak Arashi. Maaf ini. Oke, nah itu. Ya, siap Bu. Oke. Baik ini.
Oke. Baik, Bapak Ibu mohon berkenan untuk mengisi link evaluasi. Ya. Untuk Bapak Ibu yang mau bonusnya, Bapak Ibu bisa screenshot. Bu, saya sudah isi evaluasi. Nanti saya kirim link bonusnya Bapak Ibu ya. Jadi di screenshot kalau sudah, nanti saya kirim bonusnya. Jadi ada yang mungkin nggak bisa download aplikasinya, saya beri yang sudah matengnya istilahnya gitu. Saya juga kayaknya mau nih, Bu Salma. Iya. Oke. Saya juga mau, Bu Salma. Iya, nanti saya private chat aja ke Bu Salma kayaknya nih. Iya. Jadi Bapak Ibu yang sudah isi link evaluasi jangan lupa di screenshot ke saya, kemudian bilang Bu saya sudah, dan nanti saya kirim link bonusnya Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu yang mau mendapat link mau dapat bonus dari Ibu Salma ya. Silahkan bonusnya ini menarik sekali nih berhubung dengan sehubungan dengan materi kita hari ini ya. Silakan mengisi link evaluasi dan setelah mengisi Bapak Ibu di screenshot kemudian dikirimkan ke nomor HP Ibu Salma Nabila. Ya. Oke, di situ ya Bapak Ibu nomor saya. Ibu Iko absennya Bu. Ini Bu dari Sumatera Barat ya Bu. Ibu Septri luar biasa dari Sumatera. Ya, luar biasa peserta webinar hari ini Bu Salma. Ada yang dari Pulau Sulawesi, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan juga ada. Pulau Sumatera juga ada, alhamdulillah. Iya.